Selamat datang kembali di podcast Teman Jerman. Hari ini merupakan episode ke-6 dan juga episode terakhir bersama narasumber kita, Waiskia. Masih bersama kami, aku Ezra. Aku Stefano. Dan saya Alessandro Felix. Ya, dan tema podcast kita hari ini adalah tips and tricks. Nah, yang kita pengen tanya itu, tips and tricks apa sih yang bisa koko kasih untuk calon mahasiswa yang mau masuk ke Stutkol atau yang lagi di Stutkol? Stutkol. Iya. Tapi my experience buat Stutkol Indo sih ya. Jadi mungkin circumstances-nya beda kalau buat Stutkol Jerman. Kalau Stutkol Indo mungkin dari awal semester udah dicicil aja sih pelajarannya buat klausur. Terus di awal-awal tuh harus rajin banget ngafalin vocabulary baru karena itu penting banget buat pertanyaan. Karena mungkin pertanyaannya kalian bisa kalau bahasa Indonesia. Cuma kalau kata-katanya kalian nggak ngerti, nanti bisa salah mengerti soalnya, yang harusnya kalian bisa kerjain soalnya itu jadi nggak bisa. Terus Oh ya, Kalau pasnya mungkin kenapa? dulu kali ya. Pasnya ya. tuh belajar Jerman mulai kapan sih? Berapa tahun sebelum Stuttgart? Nggak ada jawaban fast lah ya, tiap individu punya experience masing-masing. Kayak ada juga orang yang baru belajar 6 bulan sebelum memutuskan buat Stutkol, tapi itu intensif di Gute sampai B1 gitu. Itu juga oke-oke aja kok. Masih pasti kekejar gitu. Itu temannya Koko ada yang gitu? Ada banyak yang kayak lulus SMA baru kayak mau memutuskan mau kuliah ke Jerman, jadi baru mulai belajar bahasa Jerman. Itu asal basicnya kuat, sampai Stutkol sama-sama bisa kok. Hmm. Kalau misalnya buat persiapan masuk Stutkol itu apa aja sih yang harus Persiapan masuk disiapin? Stutkol, ujiannya aja sih, ujian masuk kan matematika sama CETES ya. Mm-mm. Kan kalian juga udah ambil tuh CETES. Malah aku yang kurang ada pengalaman kalau CETES. Kalau matematikanya sih menurut aku itu matematika SMA aja. Cuma kemarin soal aku itu 80% kayak hitungan murni. Jadi nggak usah bisa bahasa Jerman juga masih bisa kerjain gitu. Karena cuma angka-angka. Cuma ada juga soal ceritanya gitu. Jadi mungkin latihan aja sih dari website di Google, ada banyak apa tuh, contoh-contoh dari Aufnahmeprüfung dari banyak banyak kota. Atau kalian kalau mau lebih giat lagi bisa cek PPI di kota-kota di Jerman. Kayak misalnya di kotaku di PPI Hannover mereka ngadain setiap tahun tuh tryout dan tutor. Jadi sekitar 1 bulanan mungkin. Sekarang ini sih lagi ada tutor. Jadi kalian bisa daftar online kalau sekarang karena lagi corona. Cuma biasanya presence sih buat yang Stuttgart mau Stuttgart di Jerman itu bisa diajarin dulu tutor dan tryout soalnya. Jadi benar-benar kayak situasi ujian kayak gitu. Kalau Koko sendiri ngalamin kesulitan nggak pas ngerjain tes matematikanya? Kesulitan ada sih, kayak waktu itu kurang review soal LN, natur logaritma natur, itu apa sih namanya? Ya itu kurangnya di situ, sama soal ceritanya yang mungkin shock aja. Kan vocabulary-nya belum banyak waktu itu kan, baru lulus SMA. Jadi paling dari situ aja. Oke.
Terus kita move on deh. Kalau udah diterima ke Stutkol, ada nggak tipsnya biar bisa lulus Stutkol? dengan nilai bagus. Kayak yang aku tadi bilang sih, kalau semester 1 itu harus benar-benar persiapin kayak foundation-nya dulu itu buat bahasa Jermannya. Mau pelajaran apapun. Mau matematika, fisika, kimia, biologi itu pokoknya bahasa Jermannya dulu. Nanti kalau udah semester 1 ke semester 2 itu baru kayak lebih susah di bahannya sendiri daripada bahasa Jermannya gitu. Terus kalau orang udah selesai Stutkol harus ngapain sih? Maksudnya buat daftar kuliah atau apa? Iya, kayak siapin gitu. Kalau udah lulus Stutkol sih udah gampang sih. Tinggal daftar-daftar aja di uni yang kamu mau. Kayak yang aku pernah bilang episode-episode sebelumnya, kalau jurusannya non-NC pasti keterima. Kamu mau daftar satu juga tenang-tenang aja, pasti sampai Jerman. Gitu. Jadi harus dapat kuliah dulu lah ya sebelum ke Jermannya. Iya, itu kalau Stutkol Indo. Atau kalau di Jerman, ya kamu udah tinggal 1 tahun di Jerman kan, udah Stutkol setahun di Jerman, ya kamu putusin kamu mau kuliah di mana. Tapi sistemnya sama sih, tinggal daftar aja. Karena Kalau kalau udah lulus itu pasti diterima kok kalau nggak NC. kalau waktu itu Koko daftar ke berapa kuliah atau berapa kampus? Daftar ke main banyak, 6, 7. Yang NC Terus atau enggak? Kenapa? Yang NC atau bukan? Ada daftar yang NC, ada juga yang enggak. Kayak yang NC pernah coba medicine, cuma nilai aku nggak cukup. NC-nya itu kayak 1,0 atau lebih kecil lagi. Ya, kalau yang lain aku pernah daftar ilmu gizi, itu keterima, cuma akhirnya mutusin kuliah kimia murni dulu aja sih. Jadi kayak yang aku bilang, kalau yang nggak NC pasti keterima sih. Ada alasan nggak kenapa pilih jurusan kimia murni? Dibanding ilmu gizi. Iya. Ya aku pikir lebih broad dulu sih buat S1, Mhm. karena kalau ilmu gizi langsung spesifik banget, terus waktu itu belum tahu juga mau arahnya nanti kerja di mana, kayak gimana gitu. Kalau S1-nya kimia murni dulu, nanti S2-nya masih bisa ke banyak lagi sih, menurut aku gitu. Terus kalau mau daftar itu ada biaya nggak sih buat daftar ke kampusnya? Daftar kan ada 2 channel, satu lewat namanya Uni Asis. Kalau lewat Uni Asis itu ada biayanya, tapi aku lupa ada berapa. Kayaknya waktu itu untuk sekitar 5 uni, berapa ya biayanya ya? Mungkin 50 sampai 100 euro kalau nggak salah. Hmm. Tapi kalau yang daftar langsung sih nggak bayar apa-apa. Kita cuma perlu bayar biaya kirim dokumen aja. Karena waktu itu aku dari Indonesia, jadi pakai DHL lebih mahal. Cuma kalau anak-anak yang Stuttgart-nya udah di Jerman, antar kota itu murah banget kok kirim dokumennya. Oh, berarti waktu itu Koko daftar sendiri yang nggak pakai Uniasis. Oh, ada yang pakai Uniasis juga. Cuma kan daftar kirim dokumen ke Uniasis tetap harus bayar juga. Oh, Uniasisnya itu di Jerman doang adanya. Iya, di Jerman, di Jerman. Oh, Itu kalian bisa lihat nanti kalau udah mau lulus Stuttgart, cari aja di Google Uniasis. Nanti step-stepnya juga banyak kok di situ. Saya boleh bertanya lagi? Balik ke yang NC tadi kok. Itu kan pakai nilai kata Koko. Itu tuh nilai apa sih? Aku masih agak Oh, bingung sebenarnya. iya. Nilainya ini, jadi yang diambil nilai kelulusan di Stuttgart namanya Feststellungsprüfung, dicampur sama nilai ujian nasional.
pas zaman aku, karena ujian nasional itu masih lumayan menentukan gitu kan. Tapi kalau udah angkatan kalian, setahu aku ujian nasionalnya udah berubah kan. Tidak ada Kita ujian nasional. udah nggak ada UN. Nah, kalau itu aku nggak tahu deh regulasinya sekarang, jadi NC-nya dinilai dari apa. Kalau aku waktu itu jadi 50% nilai FSP digabung sama 50% nilai ujian nasional. Lumayan juga ya ujian nasional 50%. Iya. Nilai Koko itu waktu digabung itu terbantu atau malah jadi berhenti gara-gara ujian nasional itu? Sama aja. Kebetulan ujian nasional aku sama nilai FSP sama persis. Jadi rata. Tapi kalau misalnya ujian nasional nilainya jelek, berarti bisa bikin average jadi turun dong. Betul. Waduh. Lanjut kali ya. Ada website ini sih buat kayak menentukan nilainya sekarang hitungnya gimana. Cuma aku agak lupa deh. Oh, oke. Lanjut ya kok ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Oke. Jadi kan tadi kita udah bahas kayak kuliah sebelum ke Jerman gitu loh. Sekarang kayak tips and tricks mungkin untuk pas untuk mahasiswa sebelum ke Jerman nih. Misalnya kayak cari rumah atau mungkin ada yang lain-lain yang untuk dipersiapin harus apa? Adakah? Kalau tips yang khusus cari rumah, kayaknya kita udah pernah omongin kan. Terus in general itu sih harus tahu prosedur-prosedur aja, kayak daftar uni jangan kelewatan bayarnya. Waktu itu aku bayarnya dari Indo. Jadi ada due date-nya itu harus diperhatiin, karena di sini kayak no tolerance gitu. Kalau kelewatan ya udah susah lagi sih menurut aku. Terus kayak visa juga itu harus dari jauh-jauh hari, karena dapet termin buat visa itu susah. Buat ya yang paling penting itu rumah, visa, sama terdaftar dulu di Jerman gitu. Dokumen-dokumen harus ditranslate juga ya kok setahu aku. Oh ya, itu juga itu harus ditranslate-nya yang tersumpah namanya. Di Indonesia tuh kayak ada 5 orang gitu. 5. 5 doang. Iya, penerjemah official. Oh, berarti dokumennya diterjemahin jadi bahasa Jerman. Iya, nilai rapot dari kelas 10 sampai 12 aku waktu itu translate. Nilai UN juga, karena itu nanti kan yang dicampur sama nilai FSP. Terus yang penerjemah tersumpah itu kalian bisa lihat di kedutaan Jerman di websitenya. Ini barusan aku lihat. Sorry, 5 itu kayak yang di daerah Jakarta. Cuma di luar Jakarta masih ada. Ini totalnya ada 17 di seluruh Indonesia. 17 penerjemah. Tetap dikit ya. Ya, tetap dikit. Gitu. Jadi ini yang nanti kayak ada capnya gitu. Jadi cuma mereka yang berlaku. Nah, kalau tadi kan udah persiapan prosedural. Kalau mungkin persiapan sosial ada nggak sih kayak apa yang harus kita keep in mind? Mungkin orang Jerman mikirnya beda cara pikirnya atau cara berkomunikasinya, ada nggak? Sosial ya. Kalau sama stranger itu kalau bisa nggak usah terlalu ikut campur urusannya gitu loh. Walaupun niat kita ramah, mereka bisa perceive-nya kayak kita kepo gitu. Terus mereka kadang suka marah juga. Misalnya kayak di kereta, di MRT gitu, ada orang kelihatannya kesusahan nih pakai kursi roda. Kita niatnya mau bantuin, cuma kalau dia nggak minta, dia bisa marah gitu kalau kita kayak yang mengajukan. Jadi sebaiknya kalau dia minta aja gitu. Walaupun orang tua juga kayak gitu di sini. Jadi
pengalaman aku sih kayak gitu ya. Pernah kayak mau bantuin malah diomelin. Terus Jadi pernah kalau gitu, kenapa? pernah kena dimarahin gitu atau ditegur sama orangnya. Pernah 2 kali. Yang satu di roda, yang satunya lagi kayak orang lagi mau buka sesuatu terus kesusahan gitu. Terus itu kayak aku baru sampai Jerman ya kan kirain mau bantuin ya cuma diomelin. Kebiasaan orang Indonesia ya, ramah. Iya. Tapi kayak in general kalau kayak udah di uni gitu ramah kayak mau kenalan ya nggak apa-apa, maksudnya kayak gitu. Oke. Terus mungkin ada kayak aturan-aturan Jerman ada nggak sih? Kayak aturan spesial buat cuma di Jerman gitu yang orang Indo mungkin nggak tahu atau orang Indo mungkin sering lupa. Mungkin stereotypical banget sih, cuma ketepatan waktu itu penting. Cuma walaupun sampai sini kayak kereta juga banyak sih yang telat. Cuma kayak dari sisi kalian harus selalu asumsi keretanya tepat waktu karena kalau udah lewat ya udah. Terus apa lagi ya? Gak ada sih kalau special rules yang gimana banget. Oke, mungkin aku mau nanya, kalau misalnya tadi kan sebelum ke Jerman, kalau setelah sampai di Jerman ada apa enggak tips and tricksnya? Sudah sampai di Jerman, Iya, apa ya? mungkin kayak harus urus tempat tinggal dulu, baru ngurus yang lain atau apa? Oh, tuh kalau baru sampai banget di Jerman itu penting juga sih buat kita langsung dapat tempat tinggal permanen. Karena dari situ kita baru bisa buka bank, karena dia butuh alamat kita, dan alamat kita sudah harus terdaftar di kota itu. Kalau udah bisa buka bank, baru kita bisa cairin duit yang di block account, di spare konto. Jadi sebelum dari itu kita harus kayak sampai Jerman kita kayak harus punya cash buat kurang lebih sebulan hidup gitu karena duit kita dari block account nggak langsung cair gitu. Kita banyak step-step yang harus diambil kayak yang tadi aku bilang. Jadi stepnya itu dapat rumah permanen, baru bisa buka bank. Dari buka bank baru bisa dapat duit block account. Jadi kayak gitu sih. Jadi yang paling penting itu prioritasnya nyari tempat tinggal dulu ya. Iya. Terus dari situ kalau udah ada bank, udah ada rumah, itu baru bisa kayak asuransi diurusin juga, itu belakangan-belakangan semua. Cuma itu harus dikerjakan secepat mungkin sih menurut aku. Karena asuransi kan wajib juga di Jerman gitu. Kalau pengalaman Koko itu prosesnya total berapa lama? 1 bulan. Sebenarnya kalau asuransi daftarnya udah dari Indonesia sih, cuma pas kita udah sampai sana itu harus kayak dilengkapi gitulah. Kalau rumah, asal udah langsung dapat rumah, kita udah bisa apply buat mendaftarkan alamat kita di wali kota gitu. Kalau udah terdaftar, paling lamanya karena kan ini institusi-institusi yang berbeda, jadi setelah satu hal beres, kita harus urusin yang lainnya itu butuh waktunya di situ aja. Cuma setelah semuanya udah set up, itu lancar-lancar aja sih. Ya, berhubung tips and tricks di Jerman, ada nggak sih kayak hacks gitu untuk makanan, kayak makanan yang murah tapi enak, atau apa yang mahal jangan di avoid, avoid Jangan gitu. di-avoid. Maksudnya avoid. Makanan, kalau masalah makanan mau murah tapi nggak mau masak, paling gampang ke Mensa. Mensa itu kantin Uni. Itu so far paling enak, paling murah di sepengalaman aku ya. Itu kayak 2-3 euro kalian kalau makanannya lagi bagus tuh bisa Albus Hähnchen, bisa
makan ribs beneran ribs gitu yang gede. Tapi kalau buat sehari-hari biasa makanannya pasta sama schnitzel gitu-gitu. Tapi oke lah. Dan kedua termurah doner sih. Udah itu aja paling. Bisa nggak sih kok? Kayak aku misalnya kuliahnya tuh beda sama kuliah ini, tapi aku masuk mensa kuliah ini tuh. Terus beli makanan dari mensa lain, bisa nggak? Itu tergantung kotanya ya. Kalau kotaku, walaupun kita ada 2 uni besar, universitas sama Hochschule, mereka jaringan mensanya itu satu. Jadi kita mau ke mensa mereka juga kartunya berlaku gitu. Karena di kantin, kalau kita pakai student ID, itu termasuk kayak flash gitu, ada duitnya di dalam kartu kita. Nanti kita harga student itu jauh lebih murah daripada kalau kamu datang sebagai tamu, itu tetap boleh beli makanan. Cuma jatuhnya mahal, kayak bisa 2 kali lipatnya gitu. Karena ini bisa murah, karena di biaya per semester, itu juga dari bagian itu ada buat subsidi ke institusi ini yang ngurusin makanan gitu dan perumahan mahasiswa. Terus selanjutnya kan tadi di episode sebelumnya kok pernah bilang kalau cari teman Jerman tuh susah. Ada nggak sih kayak tips gitu? Kan teman Jerman juga penting pasti ya. Iya. Tips bisa sih kalau mau cari kayak di website Uni itu ada kayak forum, bisa cari di situ, atau kalau kalian interest-nya banyak kayak olahraga gitu, bisa juga coba masuk aja ke klub mereka, bisa ketemu teman dari situ paling. Oke, jadi pertanyaan lanjutan nih kok. Tips and tricks apa ya? Apa ya? Udah ya. Pas kuliah di Jerman, udah belum sih? Udah sih, majority-nya kayak gitu aja. Udah ya. Apa ya? Mungkin ada kayak yang apa ya? Misalnya jalan-jalan sebelum pas summer atau kayak kerja pas summer atau harus ngapain gitu pas liburan atau pas Soal ada kuliah. itu harus balik ke jadwal masing-masing aja sih. Tapi mungkin kalau misalnya di uni aku, kita bayar 400 euro ini udah dapat tiket buat satu negara bagian. Jadi kalau kalian kayaknya satu weekend nih, hari Sabtu misalnya capek sama uni, kalian bisa aja langsung jalan spontan, pulang pergi sehari gitu. Misalnya dari kota aku Hannover bisa ke Hamburg, bisa ke Wolfsburg. Ya lihat-lihat kota lain itu juga menurut aku buat memaksimalkan tiket kalian juga oke lah. Jadi liburan nggak necessarily harus yang jauh dan lama-lama juga kok. Koko sendiri pernah ke Sering. luar negeri? Oh, nggak Ke keluar luar negeri negeri, cuma antar kota aja. ada Biasanya planning ke nggak ke luar Hamburg. negeri gitu? Kenapa? Ada planning ke luar negeri nggak? Sempat ada, cuma corona waktu itu. Udah beli tiket. Oke. Terus semester tiket pokok kalau kayak lagi ada kayak gini, corona gini kan nggak di-expect kan sama orang-orang. Itu jadinya masih berlaku atau di-refund atau gimana? Sorry, jadi apa? Masih masih bisa dipakai atau refund atau gimana semester tiketnya? Masih bisa karena selama pandemi ini travel antar kota nggak pernah terlalu ditutup gitu sih.
Mereka peraturannya lebih kayak di restorannya harus jaga jarak, di luar kita nggak boleh ketemu sama orang lebih dari berapa orang. Tapi kalau masalah kita keluar kota misalnya sendiri itu nggak pernah ada masalah. Jadi nggak di refund sih. Dan masih bisa dipakai juga. Oke. Mungkin sekian dulu untuk episode podcast Teman Jerman kali ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kami, Bu Iskia, untuk 6 episode bersama dengan kami. Sama. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang baru. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih.